Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan selaku kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pengaruh rokok terhadap kesehatan pernapasan manusia. Yang pertama, pengertian rokok. Rokok adalah selendri dari kertas yang berukuran panjang sekitar 70 sampai 120 mm dengan diameter antara 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Kandungan pada rokok: 1. Karbon monoksida. Senyawa ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sensor dan darah akan membuat berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya, fluoksasa dan jantung akan menurun. Hal ini menyebabkan kelelahan, lemas, dan residu. Nikotin. Nikotin memiliki zat seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. 3. Tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Kemungkinan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. 4. Hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen cyanida. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, membuat kelelahan, menyebabkan sakit kepala serta mual. 5. Benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang setahun atau lebih dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. 6. Formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida meningkatkan risiko kanker nasofaring. 7. Arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker hati, dan kanker ginjal. 8. Kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok masuk ke dalam paru-paru saat merokok. Kadar kadmium yang tinggi di dalam tubuh menimbulkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, dan meningkatkan risiko kanker. 9. Amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Dalam jangka pendek, amonia mengakibatkan sakit tenggorokan, iritasi mata, sesak napas, dan napas pendek. Sedangkan dampak jangka panjangnya yaitu pneumonia dan kanker tenggorokan. Bahaya perokok aktif dan perokok pasif. Sebelumnya perlu kita ketahui apa itu perokok aktif dan perokok pasif. Jadi perokok aktif adalah orang yang merokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok namun menghirup asap rokok orang lain. Di dalam rokok terdapat 7.000 kandungan zat kimia dengan 250 zat berbahaya dan 60 zat penyebab kanker. Meski hanya terpapar asapnya, perokok pasif mengalami resiko penyakit jantung koroner, stroke, kanker paru-paru hingga 20-30%. Selain itu, terpapar asap rokok dapat menyebabkan kerusakan sel tubuh seperti serangan asma akut, infeksi saluran pernafasan, dan juga infeksi telinga. Sedangkan bahaya perokok aktif yaitu dapat menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, tulang menjadi lebih mudah patah, menyebabkan kanker kulit, dan kanker tenggorokan. Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif karena perokok aktif menghisap asap rokok secara langsung yang mana di dalam rokok tersebut terdapat filter. Sedangkan pada perokok pasif menghisap asap rokok dari orang lain yang tentu saja tanpa filter. Itulah mengapa perokok pasif lebih berisiko terkena penyakit. Semuanya menandakan adanya infeksi pada kantong udara paru-paru, entah itu karena virus, bakteri maupun jamur. Perokok aktif membuat Anda lebih berisiko terkena pneumonia, apalagi jika Anda tidak memiliki riwayat bronkitis atau emfisema. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menyerang paru-paru yang menimbulkan dinding-dinding pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses distribusi oksigen terganggu. Bronkitis merupakan gangguan pada saluran trachea yang menyebabkan penderitaannya menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus sehingga penderitaannya mengalami sesak napas. Kanker paru-paru disebabkan oleh rokok. Hal ini disebabkan karena asap rokok masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru
menjaga kesehatan pada sistem pernapasan. Pertama yaitu rutin berolahraga. Rutin berolahraga adalah salah satu cara yang paling efektif karena dengan cara banyak bergerak sirkulasi tubuh akan berjalan dengan lancar. Dengan begitu, organ pernapasan terutama pada paru-paru akan terjaga kesehatannya. Kedua yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi akan berpengaruh pada sistem pernapasan. Orang yang kurang bergizi atau nutrisi lebih terbukti lebih rentan akan mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Ketiga yaitu minum banyak air putih. Minum banyak air putih adalah salah satu cara yang paling sederhana untuk menjaga organ pernapasan. Tidur atau lendir yang setiap harinya mengonsumsi saluran pernapasan akan lebih mudah larut dan tidak akan menimbulkan gejala pada sistem pernapasan. Keempat yaitu rajin mencuci tangan. Saat ini kita sudah paham bahwa rajin mencuci tangan dapat memberikan kita manfaat yang begitu besar, terutama pada saat ini penyakit atau wabah yang menyerang seperti COVID-19. Tidak hanya itu, penyakit seperti flu juga dapat kita atasi dengan cara mencuci tangan. Kelima yaitu tidak merokok. Kebiasaan yang paling banyak menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan yaitu merokok. Jadi salah satu yang paling efektif untuk menghindarkan atau menjaga kesehatan pada sistem pernapasan yaitu tidak merokok. Yang keenam yaitu menghindari paparan polusi. Terus-menerus terpapar oleh polusi akan mengganggu sistem pernapasan, terutama pada paru-paru. Jadi salah satu cara hal untuk mencegah hal ini yaitu memakai masker jika ingin berpergian. 7 yaitu menjadikan rumah sebagai area yang asri. Banyak menanam tanaman atau memelihara banyak tanaman akan membuat udara di tempat tinggal kita menjadi lebih segar, karena tanaman yang kita tanam dapat meningkatkan